Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan tidak lupa Ibu ucapkan selamat datang di Sekolah SMPN 1 Wanasalam. Perkenalkan, nama Ibu adalah Neng Syarifatudini. Ibu lahir di Pandeglang 21 Agustus 1976. Kebetulan Ibu di sini mengajar bahasa Indonesia. Tepatnya Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 8. Jadi insya Allah nanti kita akan bertemu di dalam kelas untuk belajar bahasa Indonesia. Selain mengajar bahasa Indonesia, kebetulan di sekolah ini Ibu membimbing eskul yaitu seni sastra. Di mana untuk seni sastra ini meliputi 3 bidang, yaitu menulis cerpen, menulis puisi, dan membaca puisi. Jadi, jika kalian ada yang berminat atau yang mempunyai bakat untuk 3 poin tadi, silahkan mendaftarkan diri dan nanti kita akan bertemu 1 kali dalam 1 minggu. Anak-anakku sekalian, pelajaran bahasa Indonesia memiliki 4 aspek keterampilan yang sangat mendasar, yaitu yang pertama menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Nah, berkaitan dengan 4 aspek keterampilan berbahasa tersebut, ada satu istilah yang sangat memasyarakat sekarang, yaitu istilah literasi. Apakah kalian semua sudah tahu dengan literasi? Oke, anak-anakku, literasi artinya adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk membudidayakan gerakan membaca serta juga menulis. Literasi sangat banyak sekali manfaatnya dan salah satu keuntungan dari literasi ini diantaranya adalah dapat melatih diri untuk dapat lebih terbiasa dalam membaca serta tentu saja lebih terbiasa untuk menulis. Literasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca dan menulis, di mana kita tahu semua bahwa dalam pelajaran bahasa Indonesia, kedua hal tersebut, membaca dan menulis, adalah 2 hal yang sangat penting. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan, membacalah kalau kita ingin mengenal dunia, dan menulislah kalau kita ingin dikenal oleh dunia. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan literasi. Tujuan literasi ada beberapa, diantaranya yang pertama yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan juga budaya literasi di sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengetahuan. Yang keempat, dapat meningkatkan pemahaman seseorang di dalam mengambil intisari suatu bacaan. Yang kelima, mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. Dan yang terakhir, memberikan penilaian kritis pada karya tulis seseorang. Selanjutnya, kita ingin mengetahui apa manfaat literasi. Manfaat literasi diantaranya adalah yang pertama, bisa menambah kosakata. Yang kedua, mengoptimalkan kerja otak. Yang ketiga, tentu saja menambah wawasan dan informasi baru. Yang keempat, meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang kelima, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Yang berikutnya, mengembangkan kemampuan verbal. Selanjutnya, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, serta melatih dalam hal menulis, serta juga merangkai kata yang bermakna. Selanjutnya, ada jenis-jenis literasi yang harus kalian ketahui. Di antaranya yaitu literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi visual, dan literasi teknologi. Yang bagaimana itu literasi dasar? Literasi dasar itu yaitu kemampuan untuk bisa membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, dan tentu saja berhitung. Itu juga termasuk ke dalam literasi dasar. Yang kedua, literasi perpustakaan. Nah, literasi perpustakaan ini adalah literasi lanjutan dari literasi dasar, di mana literasi perpustakaan ini adalah mengoptimalkan literasi kalian untuk di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, literasi visual. Literasi visual itu memadukan literasi dengan sebuah media yang bisa dilihat, media elektronik dalam hal ini.
Dan yang terakhir, literasi teknologi. Untuk literasi teknologi ini biasanya lebih berkaitan dengan media sosial atau misalnya internet. Ada beberapa prinsip literasi, yaitu yang pertama bahwa program literasi yang baik itu harus bersifat berimbang antara membaca, menulis, berhitung seperti tadi. Kemudian diskusi dan strategi bahasa lisan itu juga sangat penting, karena komunikasi lisan itu bisa menyampaikan sebuah maksud kita dengan baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, program literasi berlangsung di semua kurikulum. Dan prinsip yang terakhir, keberagaman perlu dirayakan di kelas atau di sekolah. Maksud keberagaman di sini adalah artinya ragam dalam kegiatan membaca, ragam dalam kegiatan menulis, dan ragam dalam kegiatan berhitung. Banyak sekali contoh gerakan literasi, diantaranya yang pertama adalah jadwal wajib ke perpustakaan. Nanti kalau kegiatan belajar mengajar kita sudah berlangsung, kalian akan ada jadwal wajib untuk masuk ke perpustakaan masing-masing kelasnya. Kemudian yang kedua, membaca buku non-pelajaran sebelum proses belajar dimulai. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri biasanya ada program khusus dari guru bahasa Indonesia untuk contoh gerakan literasi ini, yaitu kalian harus bisa membaca sebuah buku apa saja dalam 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan kalian harus bisa menyelesaikan sebuah buku. Contoh yang terakhir, kalian harus bisa membuat dinding motivasi di kelas. Artinya dinding-dinding di kelas itu bisa dihiasi dengan tulisan-tulisan yang bisa sering kalian baca setiap kali kalian melihat. Akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi Ibu simpulkan bahwa literasi itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta menulis. Dan banyak sekali manfaat dari literasi itu, diantaranya adalah untuk bisa melatih diri agar lebih terbiasa dalam kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Baiklah anak-anakku sekalian, apa yang Ibu sampaikan tadi hanyalah garis besarnya saja dari literasi. Mudah-mudahan nanti secara jelasnya bisa Ibu sampaikan pada kegiatan belajar mengajar di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.